Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mulia dengan nomor 00116 dari kelas 1A Fakultas Info 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan perpustakaan khususnya yang bersifat luas dengan melibatkan beberapa negara yang dimulai dari belahan benua Eropa. Jadi pada dasarnya sejarah perkembangan perpustakaan itu tidak terlepas dari adanya peran tulisan tangan manusia purba, di mana pada saat itu manusia purba hidup secara nomaden, artinya mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya dalam mencari makanan dari alam sekitar seperti rumput ataupun air untuk minum. Kemudian mereka menemukan suatu aktivitas pencantuman ekspresi gagasan ataupun pemikiran mereka dengan menggunakan perantara media benda sederhana dari alam sekitar seperti kayu, batu, dan pohon. Kemudian mereka mulai memahami bahwa yang mereka lakukan itu merupakan suatu proses penyampaian pesan informasi komunikasi kepada orang lain. Perlahan mereka pun daya ingat mereka pun mulai berkembang sehingga dari yang awalnya mereka berkomunikasi secara bahasa isyarat, kemudian mereka berkembang dengan menggunakan tulisan dari beberapa penggunaan media benda alam sekitar. Kemudian lambat laun penyampaian informasi tersebut dianggap kurang efektif sehingga mereka pun mulai mengembangkan penyampaian pesan informasi komunikasi tersebut dengan menggunakan media lain seperti kulit hewan sapi ataupun domba. Kemudian dari kulit sapi tersebut seperti contoh di negara Mesir sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, mereka mengembangkan penemuan baru bahan penulisan dari rumput di sungai Nil yang disebut papier atau papyrus, yang disebut juga dengan kertas. Kemudian mereka pun mengembangkan juga bahan media tulisan lainnya yang disebut dengan parchment terbuat dari kulit domba ataupun anak sapi muda. Kemudian sudah Masehi sekitar 700-an juga mereka mulai mengembangkan sama masih tetap dengan menggunakan kulit sapi ataupun kambing yang disebut dengan velum. Kemudian berkembang juga penulisan medianya itu sekitar abad ke-12 dengan penemuan mesin cetak baru yang disebut incunabula, sehingga yang bersifat movable type, sehingga dari yang bahan media penulisan tersebut yang bersifat sederhana kemudian bisa dicetak dengan adanya mesin cetak tersebut, sehingga beberapa karya atau tulisan tersebut dikumpulkan dengan bentuk scroll dan mulai berkembang lagi dengan adanya percetakan buku. Kemudian dari adanya mesin cetak, kemudian kertas, kemudian scroll, pengumpulan beberapa karya gagasan atau pemikiran tulisan seseorang tersebut kemudian dicetak dalam buku, kemudian dikumpulkan sehingga diperlukan suatu ruangan, maka dibentuklah sebuah lembaga perpustakaan seperti contoh di Yunani yang terletak di kota Alexandria. Kemudian di Mesir juga ada perpustakaan semasa Raja Khufu. Kemudian di Zantium ada perpustakaan kerajaan yang identik dengan bahasa Latin pada abad ke-6. Kemudian di Arab pada masa pemerintahan Abbasiyah yang disebut dengan Baitul Al-Hikmah atau rumah kebijakan. Kemudian di Renaissance melibatkan dengan ilmuwan Byzantium dalam mengembangkan perpustakaan. Ini dapat disimpulkan bahwa sejarah perpustakaan itu tidak terlepas dari adanya tulisan tangan yang diawali dengan media benda bahan sederhana, kemudian berkembang dengan adanya mesin cetak sehingga penulisan, penyampaian informasi, gagasan, ekspresi, pemikiran seseorang tersebut bisa dikumpulkan dengan suatu scroll ataupun gulungan yang kemudian berkembang juga dengan penyatuan karya kertas tersebut dalam sebuah percetakan buku. Nah, karena adanya beberapa koleksi tersebut, maka diperlukan suatu ruang. Maka dibentuklah beberapa perpustakaan, khususnya pada zaman tersebut di beberapa negara masih berbentuk klasik seperti di kerajaan-kerajaan dengan media yang
lumayan sederhana juga dan aturan yang sederhana juga. Kemudian sampai sekarang pun perpustakaan masih sama perannya, yaitu menyediakan berbagai informasi karya kepada pemustaka tanpa terbatas oleh ruang waktu ataupun masa hingga negara juga, sehingga pemustaka bisa menambah wawasan ataupun mengetahui ataupun belajar dengan berbagai ilmu pengetahuan dan wawasan yang ada di perpustakaan. Seperti itu mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.